Istri mandul dipaksa suami supaya bikin keturunan, tapi malah ke dukun biar hamil pakai bantuan setan. Dibikinin ramuan pakai campuran jeroan, dan diminumin efeknya malah kejang-kejang bahkan sampai kayang. Emang hobinya setan zaman sekarang, kalau nempel ke orang pasti diajak kayang. Perutnya secara mendadak bisa keisi anak. Sulastri ngelakuin hal begini gara-gara dia punya suami yang gak bersyukur sama istri. Udah tahu istrinya gak bisa punya anak, tapi disuruhnya pakai cara galak. Sulastri harus tahu gimana caranya punya anak. Kalau enggak dia bakal diceraiin mendadak karena dikasih tahu katanya ada dukun sakti yang bisa bikin perempuan hamil tanpa laki-laki. Sulastri langsung tertarik, perutnya mau diisi. Mbah dukun udah ngasih peringatan kalau misalkan anaknya nanti lahiran harus dijaga soalnya bukan anak sembarangan. Abis ritual selesai, Sulastri langsung dijanjiin kalau dalam 2 bulan dia bakal positif punya kandungan. Dari omongan dukunnya beneran kejadian. Sulastri yang jadi istri Pak Sujiman, suaminya berhasil dia turutin sesuai permintaan. Karena Sujiman orang paling kaya di desa, dia mau ngumumin ke seluruh warga kalau istrinya sekarang lagi ngandung anak penerus dia. Sujiman udah kepedean sampai bikin acara gede-gedean. Tapi singkat cerita sewaktu istrinya lagi lahiran, barulah muncul keanehan. Sulastri ngeliat ada jin yang lagi ngeliatin. Dan pas anaknya berhasil dilahirin, keluarnya anak bayi yang gak nangis sama sekali. Udah gitu masih lanjut ngeden buat brojolin anak yang kedua kali. Sulastri ngelahirin sekaligus 2 anak kembaran. Tapi pas dicek buat dilihat sama Sujiman, anak yang satunya punya kelainan. Sujiman karena gak terima kalau anaknya cacat, jadinya dia punya niat yang jahat. Sujiman sama sekali gak punya rasa kasihan. Istrinya udah capek-capek ngandung 9 bulan sama suaminya yang jahat, anaknya malah mau dikirim lagi buat login ke akhirat. Namanya orang udah kaya, jadi nggak pengen punya anak cacat. Sulastri yang liatnya langsung sakit hati, soalnya dia sama dukun udah punya janji. Karena anak kembarnya yang hidup tinggal sebiji, jadi anak itulah yang dirawat sampai umurnya udah 5 tahun. Kumala makin gede jadi punya kelainan juga. Udah nggak mau nurut sama ibunya, terus dia benci juga sama kedua orang tuanya. Anak yang seharusnya lagi masa pertumbuhan, tapi sama Sujiman anaknya mau dia buang. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di Snack Video.